الحمد لله الحمد لله الذي اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسبحان الله رب العرش عما يصفون وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المأمون اللهم صل على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Majelis sholat Jumat yang dirahmati Allah, izinkan saya pada hari ini khotib. Pertama-tama mengajak kita semua untuk selalu bersyukur, mengingat Allah, mengingat segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua yang tidak ada batasnya, yang tidak pernah bisa kita hitung bahkan perkirakan. Dengan kesyukuran itu semoga menjadi pendorong yang kuat untuk kita selalu bertakwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Walaupun di masa-masa akhir ini, di bulan-bulan terakhir ini, cuaca panas sangat-sangat terasa, bahkan disebut sangat ekstrim, bahkan mencapai hampir 40 derajat Celcius, maka itu pun tidak mengurangi nikmat Allah kepada kita semua. Kita tidak diberikan hal yang lebih dari itu, karena di tempat lain hawa panas bisa mencapai lebih daripada 50 derajat Celcius, dan mungkin saja cuaca panas atau musim kemarau ini akan berjalan lebih lama. Tapi semoga dengan hal itu kita semua selaku umat yang beriman ini dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil hikmah, dapat belajar dari hal-hal yang seperti ini yang tidak mengenakan ini bagi kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-mu'min nazruhu ibrah. Orang mukmin itu apa yang dialami dan dia lihat seharusnya menjadi sebuah pelajaran. Cuaca panas, dalam kesimpulan para ulama, bahkan ini pernah terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, diakibatkan oleh dosa dan kesalahan manusia yang hidup di bumi ini, sehingga salah satu akibatnya adalah Allah menunda suqya atau siramannya dari langit. Maka dalam sebuah ayat Al-Quran Allah memfirmankan kepada Nabi Nuh untuk mengajarkan kepada umatnya pada waktu itu untuk memohon ampun kepada Allah, untuk taubat kepada Allah dari segala kesalahan dan kekurangan. Qala ta'ala faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bidrar. Dan aku katakan
mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan atas kalian yang deras. Maka pada kesempatan kali ini, khotib yang pagi ini mengajak kita semua majelis sholat Jumat yang dirahmati Allah untuk mari kita selalu memohon ampun kembali kepada Allah, merenungi kekurangan-kekurangan kita, karena tidak ada satupun dari kita ini yang tidak memiliki kekurangan. Dengan perbandingan apa kita merenungkannya? Karena begitu luas nikmat dan rahmat Allah kepada kita, dan kita diberi waktu oleh Allah, dan tidak seluruh waktu kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk menyembah, untuk selalu berdoa bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih banyak yang lalai dan lupa, dan tujuan hidup dan visi hidup kita kadang-kadang hanya untuk mengejar dunia. Maka oleh karena itu khotib mengajak kita untuk selalu beristighfar kepada Allah, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, khotib mengajak kita untuk merenungi momen di bulan ini, bahwa ini adalah Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Telah 1435 tahun yang lalu beliau wafat, dan telah 1445 tahun yang lalu beliau pindah dari Mekah ke Yastrib atau ke Madinah. Jarak yang jauh, begitu juga jarak tempat yang sangat jauh dari kita di Lombok ini. Maka sangat luar biasa makna para ulama, para alim mengajak kita untuk setiap tahun, setiap bulan Rabiul Awal untuk mengingat Rasulullah, mengingat bulan dilahirkannya Rasulullah SAW. Betapa luar biasa makna beliau, kelahiran beliau terhadap kita, yang menunjukkan kepada kita agama yang membuat kita selamat di dunia dan di akhirat. Jadi saya mengingatkan jangan sampai bulan Maulid ini yang naik itu bukan kesadaran, kecintaan kita kepada Rasulullah, akan tetapi yang naik pada diri kita itu kolesterol dan tensi, karena banyak kendurinya pada bulan ini. Tetapi di balik itu kita harus selalu mengingat bahwa Rasulullah, karena Rasulullah kita pada hari ini dapat beragama dengan agama yang bernama agama Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudaraku, majelis sholat Jumat yang dirahmati Allah, kita bisa menangkap, mengukur iman kita bahwa hari ini walaupun panas cuacanya di Lombok, tapi tidak seberat apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Di hari-hari terakhir setelah Hamas, Front Pembela Palestina, melakukan penyerangan pada subuh hari tanggal 7 Sabtu kemarin, tanggal 7 Oktober itu. Setelah itu kemudian Israel melakukan balasan membabi buta yang luar biasa biadabnya, sehingga menewaskan banyak saudara-saudara kita, terutama yang tidak bersalah. Rumah sakit di Gaza tidak bisa menampung jumlah korban yang terus meningkat. Salah seorang saudara kita, orang Indonesia yang menjadi relawan di sana, mengatakan, pada waktu normal tidak ada perang saja rumah sakit ini tidak menampung pasien, apalagi hari ini. Maka betapa jauh jarak keadaan kenyamanan kita. Akan tetapi jangan sampai salah kita memaknai bahwa siapa tahu
spiritualitas, kedalaman keyakinan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu tidak bisa kita kejar, karena mereka membuktikan bahwa apapun itu saya masih tetap akan membela tanah ini, akan membela keimanan saya. Mereka tetap sholat, para jemaah yang saya muliakan. Ada seorang Palestina sholat di tengah reruntuhan rumahnya yang telah dibombardir oleh Israel. Kemudian setelah dia sholat itu kemudian ditanyakan kepada sholatnya begitu khusyuk dan tidak ada kekhawatiran akan terkena bom atau peluru yang ditembakkan oleh orang Israel. Dia menjawab seperti ini, setiap peluru itu sudah ada alamatnya masing-masing. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idznillah. Begitu firman Allah. Tidak ada seorang pun yang akan mati kecuali dengan izin Allah. Betapa khusyuknya, betapa dalamnya sholat ini. Maka kita menakar keimanan, spiritualitas kita yang ada hari ini. Semoga tapi kita dapat mengambil posisi spiritualitas apa yang bisa kita lakukan. Kalau saudara-saudara kita yang menderita itu dengan penderitaan yang luar biasa, maka kita di Indonesia, di Lombok hari ini saya mengajak kita semua untuk membuktikan bahwa kita beriman bersama mereka. Mari kita sampaikan doa, mari kita sampaikan permohonan kita kepada Allah dalam sujud kita, dalam doa kita, dalam sholat kita sendiri maupun berjamaah, supaya Allah segera mengangkat kezaliman yang menimpa mereka, meringankan penderitaan mereka, menyembuhkan yang sakit, memberikan kemenangan mereka atas tanah mereka di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله اعلم بما تحكمون.